HTI ini yang pengacara pembela tukang hoaks makin eksis saja, hampir tiap hari menghiasi media sosial. Kali ini dia dan seluruh tim pengacara ngotot memperjuangkan Farid Ogbah. Jaringan ini dulu sudah lama luar biasa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan mencoba menggiring opini di media sosial agar seluruh publik tahu bahwa Farid Ogbah itu adalah seorang ustaz, bukan seorang telolit. Padahal faktanya adalah bahwa memang Farid Ogbah ini adalah salah seorang yang terlibat pada gerakan-gerakan Islam radikal. Dan tidak bisa disembunyikan. Kenapa saya bilang tidak bisa disembunyikan? Karena di media sosial itu terhambur video-videonya. Jadi sekuat apapun Khosinuddin CS melakukan pembelaan di media sosial, saya kira itu tidak akan mempengaruhi proses persidangan yang ada, ataupun tidak akan pernah mempengaruhi opini yang terbangun di masyarakat. Hari ini sudah terlanjur terbelah bahwa ada netizen yang memang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun yang kalian sampaikan pasti tidak akan masuk di akalnya. Apalagi misalnya sekelas kita ini yang paham betul situasi bangsa dan paham betul bagaimana sesatnya ajaran radikalisme yang selama ini mengganggu kedaulatan bangsa kita. Kita paham akarnya, dari mana sumbernya, siapa-siapa tokohnya, semua kita tahu. Justru kemudian kadang-kadang kami ini gregetan. Kalau kami sudah pastikan bahwa orang ini adalah ekstrim radikal, bahkan berjejaring dengan teroris yang ada di luar negeri, tetapi justru kemudian polisi belum menangkapnya. Dan termasuk sampai hari ini yang membuat saya masih bertanya-tanya, orang-orang yang memusuhi Densus 88 yang bahkan nekat mengumumkan agar Densus 88 dibubarkan, yang juga sampai hari ini belum dipanggil oleh polisi. Dan pasti saya akan selalu sampaikan ini terus. Kenapa? Karena bagaimanapun juga apa yang saya lakukan ini menurut saya demi untuk bangsa ini. Sehingga segala risiko pun pasti saya akan tanggung. Jadi silahkan Anda ekstrim berjuang di garis ideologi Anda, tapi saya pun akan ekstrim berjuang di garis ideologi saya sebagai garis NKRI harga mati. Jadi sebaiknya Khosinuddin tidak perlu terlalu ngotot, karena sengotot apapun juga Anda, kami tidak percaya. Ini salah satu bukti saya tampilkan bagaimana ceramahnya Farid Ogbah. Tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di pusat sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda. Ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat yang 10 itu dibaca di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir. Ya, seperti itulah memang tabiat, karakter, dan gaya mereka. Entah itu simpatisan maupun bagian dari kelompok-kelompok radikal dan intoleran, serta kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan terorisme. Mereka selalu mengatasnamakan agama, terkhususnya Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, untuk kemudian mereka bisa menarik simpati publik, menarik hati masyarakat, dan menggiring opini publik untuk membenci pemerintah dan negara ini. Karena
teman-teman perlu ketahui siapa yang dibela oleh pengacara tersebut, sehingga dia selalu menarasikan narasi-narasi agama. Kesannya si paling Islam adalah dia sendiri, kesannya dia mewakili umat, karena yang dibela adalah seorang tokoh dan gembong daripada gerakan radikal dan kelompok-kelompok teroris bernama Farid Ahmad Oqbah. Siapa dia? Sedikit saya terangkan tentang Farid Ahmad Oqbah. Farid Ahmad Oqbah adalah seorang gembong jamaah Islamiyah atau seorang tokoh jamaah Islamiyah yang berdasarkan keterangan Siswanto alias Arif yang ditangkap pada tanggal 16 November 2021, si Farid Ahmad Oqbah ini adalah seorang pencetus ide penyelamatan JI pasca ditangkapnya para Wijianto. Adapun 3 gagasan ide tersebut adalah: 1. Jihad di permukaan, yaitu dengan dakwah dan gerakan-gerakan intoleran, radikal, serta teroris yang dia lakukan. Yang kedua adalah mendirikan sarana pendidikan. Yang ketiga adalah mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI yang disingkat. Tapi alhamdulillah itu belum tersampai pendirian partai tersebut. Itu baru rencananya saja. Qadarullah, Allah sayang dengan Indonesia, orangnya keburu tertangkap. Yang kedua adalah, yang mau saya sampaikan, berdasarkan pengakuan dari seorang para Wijianto yang ditangkap pada waktu itu, Farid Ahmad Oqbah ini bukan orang sembarangan di JI. Dia sempat dicalonkan menjadi Amir JI pada 2004, namun dia menolak karena dia lebih memilih jihad di permukaan. Yang kedua adalah menjadi Majelis Fatwa Jamaah Islamiyah pada tahun 2008 sampai 2019. Yang ketiga adalah menjadi ahli Dewan Syuro Jamaah Islamiyah atau JI. Yang terakhir adalah menjadi Dewan Tablik JI. Jadi teman-teman, sudah sangat jelas siapa yang dibela oleh pengacara tersebut, sehingga dia selalu menarasikan seakan-akan dia ini mewakili umat Islam di Indonesia, mewakili umat Muslim di seluruh dunia mungkin, karena kegilaannya terhadap salah satu tokoh terorisme tersebut. Demikian yang mau saya sampaikan. Kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada. Perongrong NKRI ini masih ada, kelompok-kelompok itu masih ada, dan itu nyata ada. Sebenarnya yang disampaikan oleh Farid Oqbah ini adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Ini sudah menjadi bukti yang sangat kuat sebenarnya, yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Jadi kalau sahabat-sahabat di luar sana, teman-teman di luar sana yang berada pada jaringan yang sama, wajarlah kalau dia bela. Tapi kalian yang waras, jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh para kadrun-kadrun biadab tersebut. Karena itu momentum-momentum seperti ini memang pasti akan dia jadikan panggung terus untuk berupaya menggiring opini agar rakyat percaya sama dia. Itulah kenapa saya selalu sampaikan dalam situasi apapun, pasti selama saya sehat, maka saya pasti akan mengkanter seluruh narasi-narasi yang muncul ke permukaan selama saya punya kesempatan dan kesehatan. Saat ini saja lagi bawa kendaraan, ya kita masih sempat konten. Sekalipun sekali lagi bahwa ini tentu tidak sistematis, tetapi yang terpenting buat saya adalah bagaimana sahabat-sahabat memahami secara substansi bahwa yang namanya Husainuddin ex HTI, pengacara tukang hoax, jangan pernah percaya apa yang dia semburkan ke permukaan. Karena kalaupun itu benar, hanya benar buat dia dan kelompoknya, belum tentu benar buat masyarakat secara umum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biar semua sahabat-sahabat paham bahwa selama ini kita menyanyikan ini semua bukan berarti tanpa data. Fakta-fakta ada, kita punya semua. Tapi memang kita punya keterbatasan karena memang kewenangan ini semua ada di pihak polisian. Jadi kalian bersabar saja, dan kita tahu sendiri bahwa Densus 88 bekerja terus secara senyap, dan itulah hebatnya Densus 88 ya. Baru-baru ini 24 lagi yang ditangkap seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat yang 6 orang itu.